Melayani dengan hati. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua dan memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ayat 7-8. Dengan perutusan ini, Yesus mengajarkan bahwa tugas perwataan tidak mengandalkan kekuatan manusiawi, melainkan sepenuhnya bersandar pada penyelenggaraan Allah. Perutusan para murid itu kini dilanjutkan oleh kita semua sebagai murid Kristus di zaman ini. Menjadi murid Yesus berarti kita siap untuk melayani. Pemuritan dan pelayanan adalah suatu jalinan hidup Kristiani, di mana kita berada dalam suatu hubungan yang akrab dan personal dengan Yesus. Pelayanan Kristiani dapat terlaksana dengan benar bila tumbuh dan berasal dari hati yang berakar dan berdasar kasih Yesus. Efesus bab 3 ayat 17. Selalu mengandalkan kasih dan kuasanya yang menjadi fondasi segala perbuatan dan motivasi pelayanan. Melayani dengan hati tidak terlepas dari doa agar dapat memahami betapa luas, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus yang melampaui pengetahuan manusia. Pemahaman melalui Roh Kudus dan iman, hingga kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah agar bisa melayani dan hidup sesuai kehendaknya. Ada seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif dalam pelayanan setiap hari, hingga mengabaikan anak-anaknya yang masih membutuhkan pendampingan. Dia tidak menyadari anak-anaknya sering membuat keonaran yang mengganggu tetangga di sekitarnya. Kewajiban utama dalam rumah tangga yaitu melayani orang-orang terdekat di dalam rumah. Cinta dimulai dengan merawat orang-orang terdekat yang ada di dalam rumah. Kutipan Santa Teresa dari Kalkuta. Melayani dengan kasih bukan untuk pujian atau pencapaian pribadi. Melayani dengan kuasa Allah, sehingga pelayanan mencerminkan kasih Yesus yang mendalam. Kutipan bijak Santa Teresa dari Kalkuta. Jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sebagai pelayan Kristiani, kita menerima berkat Allah dengan penuh rasa syukur, mengembangkannya dengan penuh tanggung jawab,
membaginya dengan penuh kasih serta adil kepada sesama, dan mengembalikannya berlipat ganda pada Allah. Sebagai murid Yesus, sudah siapkah kita melayani dengan hati yang penuh kasih pada Yesus dan sesama? Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih sejati. Curahkanlah selalu kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat melayani-Mu dan sesama dengan hati. Jadikanlah kami makin peduli terhadap sesama seperti Bunda Maria. Amin.